ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah tidak hadir semua. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang materi apa? Hukum Archimedes. Iya, benar. Kemarin kita belajar tentang hukum Archimedes. Konsep dari hukum Archimedes ini, apabila dia tenggelam, maka massa jenis bendanya itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Iya, benar, lebih besar. Kemudian jika melayang, itu massa jenis bendanya lebih besar sama dengan atau lebih kecil daripada Sama dengan. Iya, benar, sama dengan. Kemudian jika dia mengapung, itu berarti massa jenis bendanya lebih Kecil. lebih kecil. Nah, kemudian kalian perhatikan video berikut ini. Bagaimana aliran air yang keluar dari selang tersebut? Sangat Sangat kencang. kencang. Iya, benar, sangat kencang. Kira-kira apa yang menyebabkan aliran yang keluar dari selang tersebut sangat kencang selain adanya mesin? Karena adanya tekanan. Iya, bisa karena adanya tekanan. Kemudian, apakah luas permukaan dari selang tersebut itu mempengaruhi aliran air yang dihasilkan itu? Iya. Bisa jadi. Iya. Nah, untuk kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini yaitu 3.8, yaitu menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Kemudian 4.8 yaitu membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip fluida dinamik. Untuk indikator pembelajarannya 3.8.1 yaitu menganalisis hubungan antara luas penampang pipa terhadap kecepatan fluida berdasarkan asas kontinuitas. Kemudian merancang percobaan virtual tentang asas kontinuitas dan juga membuat laporan dan mempresentasikan hasil eksperimen laboratorium virtual melalui PET. Nah, setelah kalian melihat video tadi, itu termasuk ke dalam salah satu contoh dari asas kontinuitas. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kalian itu diharapkan dapat menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan fluida berdasarkan asas kontinuitas dengan baik dan benar. Kemudian, kalian diharapkan mampu merancang percobaan virtual melalui PET simulation tentang asas kontinuitas dengan benar dan teliti. Dan juga dapat membuat laporan dan mempresentasikan hasil eksperimen laboratorium virtual atau PET dengan baik dan benar. Jadi nanti di akhir pembelajaran, kalian akan mengerjakan praktikum virtual melalui PET untuk mengetahui konsep dari asas kontinuitas ini. Nah, kemudian di sini ada dua gambar, yaitu gambar 1 dan juga gambar 2. Di sini ada perbedaan aliran air dari kedua gambar tersebut. Nah, bagaimana pancaran air pada selang di gambar pertama dan juga gambar kedua? Bagaimana? Di gambar 1 bagaimana alirannya? Apakah lebih kencang atau kecil? Kecil. Oke, berarti di sini hipotesis kita pancaran di gambar 1 lebih kecil. Kemudian di gambar 2 Besar. di gambar 2 lebih besar atau deras. Kemudian dari kedua gambar ini mengapa alirannya berbeda? Tadi kan di gambar 1 dia lebih kecil alirannya, kemudian di gambar 2 dia lebih besar. Nah, mengapa alirannya berbeda? Karena luas penampangnya. Iya benar, karena luas penampangnya berbeda. Kita lihat di sini di gambar 1 luas penampangnya lebih besar ya dibanding di gambar 2 karena dia ditutup sebagian selangnya. Nah, berarti ini
Nah, kemudian dari kedua gambar ini mana yang lebih deras? Gambar 2. Ya, gambar 2. Nah, selanjutnya silakan kalian coba virtual lab atau praktikum berbasis virtual tentang asas kontinuitas untuk membuktikan jawaban-jawaban kalian ini apakah benar atau tidak. Di sini Ibu punya LKPD untuk dikerjakan oleh kalian. Ya. Nah, untuk masing-masing kelompok sudah memegang LKPD-nya ya. Udah, Bu. Oke, bisa dibaca di situ ada langkah percobaan. Bisa kalian ikuti sesuai dengan langkah percobaan. Jadi yang pertama itu kalian membuka pad atau virtual lab tentang fluid pressure and flow di laptop kalian ataupun HP. Kemudian pilih simulasi flow. Kemudian kalian atur diameter di bagian kanannya itu bisa lebih kecil ataupun lebih besar untuk menentukan kecepatan alirannya. Nah, nanti kalian amati jika luas penampangnya itu kecil, gimana kecepatan alirannya, apakah besar atau kecil. Kemudian jika luas penampangnya besar, diamati juga. Kemudian kalian screenshot ya hasil pengamatan kalian buat ditaruh di LKPD ini, dan kalian tulis juga hasil dari kalian itu praktikumnya. Nah, serta jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Bagaimana anak-anak, apakah ada kendala atau kesulitan dalam melakukan percobaannya? Ya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, ada yang ingin menyampaikan bagaimana hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan? Saya, Bu. Ini, Bu. Kelompok 1, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi berdasarkan hasil percobaan yang kelompok 1 sudah lakukan, Ya. kami mendapatkan hasil pengamatannya yaitu pada saat luas permukaan kecil, maka kecepatan aliran air akan lebih besar. Kemudian pada saat permukaan besar, maka kecepatan aliran air akan lebih kecil. Ya, gimana? Ada yang berbeda dengan kelompok 1 atau sama semua? Sama, Bu. Oke, jika sama semua, ini sudah benar ya hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 1 dan juga kelompok lainnya. Jadi, di sini luas permukaan selang jika ia diperkecil, maka aliran air atau kecepatannya itu akan lebih besar. Kemudian sebaliknya, jika luas penampangnya lebih besar, maka kecepatan aliran airnya lebih kecil. Untuk asas kontinuitas ini merupakan debit aliran air yang sama di setiap waktunya, atau dapat kita tuliskan sebagai Q1 sama dengan Q2. Nah, rumus Q atau debit ini itu kan A dikali V. Maka ini A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, dari persamaan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa luas permukaan selang itu berbanding terbalik dengan
kecepatan aliran airnya, yang mana jika luas permukaan diperbesar maka kecepatan aliran akan makin kecil. Sebaliknya jika luas penampang diperkecil maka kecepatan aliran akan besar. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum asas kontinuitas. Maka terjawab ya hipotesa kita tadi bahwa karena adanya perbedaan luas penampang dan di gambar 2 tadi itu luas penampangnya lebih kecil. Nah, luas penampang yang lebih kecil maka menghasilkan aliran air yang lebih besar. Seperti itu. Pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan yaitu bahwa hukum asas kontinuitas itu adalah ada hubungannya antara luas penampang dan juga kecepatan aliran air, yang mana hubungannya yaitu berbanding terbalik. Jika luas penampang diperbesar maka kecepatan alirannya diperkecil, jika luas penampang diperkecil maka aliran airnya diperbesar. Ya, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.